Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Hari ini perdagangan 23 Januari 2025. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja. Meskipun sepertinya tidak baik-baik saja. Apalagi dengan kondisi ada saham yang uptrend, namun ternyata ARB, auto reject bawah. Mari kita bahas market pada perdagangan hari ini 23 Januari 2025. Dimulai dari IHSG. Akhirnya IHSG merah. Setelah beberapa hari menguat pada perdagangan hari ini Kamis 23 Januari 2025, IHSG melemah 0,34%, melemah 24,48 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini 11 triliun dengan foreign buy 4 triliun, foreign sell 4 triliun. Kita lihat movers. Net foreign buy pada perdagangan hari ini ada BBRI 210 miliar, menarik. BBRI terus diakumulasi asing menguat 0,94%, BMRI diakumulasi asing 107 miliar, Brand 81 miliar, Goto 47 miliar, ADI 38 miliar, Cuan 24 miliar, Pani ARB namun diakumulasi asing 21 miliar, CBDK juga diakumulasi asing 20 miliar, INDF 20 miliar, Excel 13 miliar, MDC 12 miliar, BRIS 9 miliar, dan seterusnya. Net foreign sale pada perdagangan hari ini ada BBCA 278 miliar asing jualan, BBNI 45 miliar, Adro 31 miliar, AMMN 30 miliar, PRMS 29 miliar melemah. Raja 19 miliar melemah, sudah di markup pada perdagangan hari ini dan terkoreksi cukup dalam 6,86%. MDK 18 miliar, SBB 17 miliar asing jualan, Film 16 miliar, MRT 11 miliar, ONTR 10 miliar, PTRO 9 miliar, dan seterusnya. Mari kita bahas terkait Pani. Pani sejak tanggal 16 Januari 2025 ini sudah melemah 14% dalam sepekan. Ya, sudah ada berita terkait Pani karena isu pagar laut di PIK 2. Beritanya adalah disebabkan oleh sejumlah hal. Nah, isu tentang pagar laut di PIK 2 memengaruhi sentimen pergerakan saham Pani. Pihak PIK 2 tidak mengakui bahwa pagar laut itu adalah miliknya. Ini yang sebenarnya menimbulkan ketidakpastian sehingga membuat investor kecewa. Ini berbeda dengan di Bekasi, di mana pemilik pagar laut itu menjawab kalau pagar tersebut akan digunakan untuk membuat dermaga untuk nelayan. Ini berita di minggu lalu, Kamis 16 Januari 2025. Belum ada pengakuan dari pihak Pani sehingga menimbulkan ketidakpastian kepada investor. Lalu saat itu beritanya di sini disebutkan kalau nanti PIK 2 mengakui bahwa pagar-pagar yang ada di laut adalah milik Pani, kemungkinan besar dari situ investor akan kembali lagi percaya. Karena saat ini kawasan PIK adalah kawasan properti yang paling maju sejak saat terjadi krisis COVID-19. Artinya fundamental keuangan dari PIK 2 ini sebenarnya cukup bagus. Lalu ini sebenarnya ini kesempatan bagi para investor baik lokal maupun asing untuk kembali mengoleksi saham-saham Pani ini. Menurut Ibrahim ini potensinya seperti itu di hari Kamis lalu kalau ada pengakuan. Namun ternyata di tanggal 21 Januari ini sudah ada berita dari ADX Channel jam 10.23. Jadi manajemen emiten Pani sudah memberikan klarifikasi terkait isu lahan di area pagar laut Tangerang yang melibatkan anak usahanya PT Cahaya Inti Sentosa. Nah, sudah ada pengakuan dari pihak Pani yang mana PT Cahaya Inti Sentosa memang merupakan anak usaha Pani diakuisisi pada akhir 2023. Dan pengakuannya adalah benar. CIS anak usaha diakuisisi pada 2023. Lalu untuk tanah yang dipegang CIS sudah bersertifikat dalam bentuk SHGB
yang dikeluarkan oleh BPN ATR. Ini diberitakan atau didapat pernyataannya tanggal 20 Januari 2025, Senin. Kristi menambahkan, kondisi lapangan bisa dilihat langsung bahwa lokasi Tanah Jaya sepenuhnya daratan. Lalu dari berita ini kemudian ada respon dari Menteri ATR BPN, ya. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid bakal mencabut SHGB atau sertifikat hak milik di lokasi pagar laut Tangerang, Banten. Nusron telah melakukan penelusuran awal bahwa di lokasi tersebut telah terbit sertifikat sebanyak 263 bidang yang terdiri dari 234 SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan juga 17 bidang SHM di kawasan tersebut. Nusron menyampaikan, jika dari hasil koordinasi pengecekan tersebut sertifikat yang telah terbit terbukti berada di luar garis pantai, akan dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang. Jika ditemukan cacat material, cacat prosedural, atau cacat hukum sesuai dengan PP 18 tahun 2021, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan tanpa harus melalui proses persidangan selama usianya belum mencapai 5 tahun. Ini yang sangat berpengaruh dengan harga saham PANI. Jika sobat trader beranggapan bahwa berita-berita seperti ini berpengaruh dengan harga saham, ya. Jika sobat trader bertanya, kenapa kok harga saham PANI-nya turun? Ya, ini beritanya. Jika sobat trader menganut bahwa berita mempengaruhi harga saham. Namun jika sobat trader menganut ilmu bandarmologi, koreksinya PANI, ya karena bandarnya berkehendak untuk harganya turun. Itu alasannya. Namun jika sobat trader penganut teknikal analisis, maka harga sahamnya PANI itu turun sudah sewajarnya karena kenaikannya juga sudah tinggi. Maka ketika sobat trader bertanya kenapa harga saham PANI turun, harga saham CBDK turun, ya sesuai dengan ilmunya masing-masing. Jika sesuai dengan fundamental, maka news inilah yang mempengaruhi harga saham PANI. Jika ilmu yang digunakan adalah ilmu bandarmologi, maka bandarnya yang berkehendak saham PANI turun, maka harganya turun. Jika menganut ilmu teknikal, kenapa harga saham PANI turun? Ya karena memang sudah saatnya turun, kenaikannya sudah terlalu tinggi. Mari kita bahas IHSG kita terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pembahasan terkait PANI dan CBDK. Setelah IHSG kita berhasil breakout down trend line-nya pada perdagangan hari ini belum mampu menembus MA 200. Belum mampu menembus MA 200, menguat di awal-awal sesi. Namun kemudian dibanting menjelang akhir sesi. Volume transaksi lebih kecil daripada sebelumnya. Transaksi cukup sepi. RSI stokastik sudah dead close. Menandakan masih akan ada potensi koreksi lanjutan untuk IHSG kita. Tentu untuk semua emiten-emiten big cap, ya. Maka nanti untuk serok-serok emiten-emiten big cap yang saat ini sudah naik cukup tinggi, tunggu-tunggu saja sampai sudah oversold. Potensi lanjut koreksi ke MA20 di 7.100-an. Koreksi wajar karena kenaikannya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Wajar jika ada koreksi, ada naik, ada turun. Begitulah market saham yang terjadi. Tidak terus naik, tidak terus turun, ada naik, ada turun. Kalaupun terus naik, maka ini utamanya reksadana pasar uang. Kemudian kita lihat teknikal dari PANI. Sesuai pembahasan kita di video sebelumnya bahwa potensi PANI membentuk IHNS, head and shoulder yang pertama, headnya, shoulder yang kedua. Bisa dengan model seperti ini, bisa dengan model seperti ini, sama saja, yang penting bentuknya head and shoulder.
maka sebenarnya target koreksinya ini sudah hampir tercapai. Jika kita ukur dari atas, ini, maka sebenarnya target koreksinya sudah tercapai. Kita coba clone target koreksi. Oh, belum. Koreksinya cukup jauh ternyata, ya sampai EMA 200 kemungkinan. Jika diukur sampai sini, jika diukur dari sini, ini ilmu teknikalnya seperti itu. Namun semua sifatnya probabilitas. Jika diukur sampai sini, maka target koreksinya di EMA 200. Masih ada potensi koreksi ke EMA 200 di level 9.000 ya. Kenaikannya sudah cukup tinggi jika kita ukur dari breakout resisten 5.000 sudah naik berapa persen? Ini dari sini. Breakout resisten dari harga 6.000 sampai high-nya di 19.650 sudah naik 227%. Kenaikannya sudah cukup tinggi, wajar jika kemudian koreksi patah tren. Secara teknikal seperti itu, secara fundamental karena ada berita tadi, secara bandarmologi sudah saatnya bandar berkehendak untuk jualan, maka harganya turun. Distribusi besar di PANI yang distribusi BKZP BPI yang akumulasi nampung XL PD CC KK. Masih berharap bahwa harganya terdiskon, XL nampung 42 miliar 35.000 lot. Average price di 12.252. Floating loss cukup dalam, apalagi jika XL sudah masuk dari atas, sudah floating loss lumayan. Ini sudah mulai kita hindari sejak beberapa waktu lalu saat patah tren. Saat patah tren di sini sudah mulai kita hindari. Kemarin memang ada pantulan ya, ada sebuah yang bertanya apakah menarik untuk serok PANI. Ya intinya kita sampaikan bahwa manfaatkan pantulannya saja. Dan memang benar ada pantulan. Pada hari ini ternyata tidak ada pantulan sama sekali dan volume transaksi cukup besar. Ini volume transaksi jelas seller ya. Jika kita lihat volume di sini hampir sama dengan volume di sini. Ini volume yang lebih besar daripada volume-volume sebelumnya. Sangat besar sekali. Dan ini adalah volume seller. Meskipun ada yang nampung, ini kekuatan seller yang cukup besar. BK, jualan 66 miliar. Sehingga wait and see terlebih dahulu untuk PANI. Apalagi dengan kondisi saat ini. Meskipun tercatat asing masuk 21 miliar, namun bukan berarti asingnya juga akan mampu menahan koreksi dari PANI. Support psikologis berikutnya ada di 10.000. Jika terkoreksi ke 10.000, ada potensi terjadi pantulan. Namun karena pada perdagangan hari ini ARB, maka pada perdagangan esok 24 Januari akan open gap down. Untuk PANI akan open gap down. Nah, jika open gap down di 10.000 pas, ada potensi kemudian akan ada pantulan, akan ada perlawanan dari buyer-buyer. Bisa manfaatkan trading cepat di situ jika memang ada momentum, ada HKN besar di PANI. Jika memang mau cut loss juga bisa manfaatkan pantulannya untuk cut loss. Kalaupun masih mau hold juga dipersilahkan karena keputusan investasi ada pada super trader. Kalaupun beli di atas itu juga keputusan super trader. Kita sudah mulai hindari sejak patah tren di sini ya. Di sini kita buatkan trading plan, namun memang trading plan singkat saja sebagai akumulasi. Setelah breakdown sini mulai kita hindari terlebih dahulu. Secara teknikalnya seperti itu. Mari kita lanjutkan dengan melihat broker flow dari PANI. Pada perdagangan hari ini 23 Januari 2025 yang terjadi adalah seperti ini di PANI. BK jualan pelan-pelan awalnya ya, BK jualan pelan-pelan merasa bahwa koreksi wajar, XL akumulasi yang nampung XL PDCC ini pasang di bid, ngantri di bid, dikasih barang oleh BK sama ZP. Yang jualan cukup besar ini ZP ya. Bantingan cukup besar ini ZP. Awalnya ZP jualan santai. Setelah itu bantingan cukup besar ZP. Karena ada banting dari ZP besar, maka BK ikutan banting besar, jualan besar. Secara
Broker flow kurang lebih analisanya seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat CBDK. CBDK pada perdagangan hari ini juga closing di ARB-nya 7550. Kita lihat bid over dari CBDK. Bid over dari CBDK pada akhirnya di akhir sesi gap down. Ya. Di akhir sesi gap down, banyak yang mau jualan di harga 7550, antrian 26.000 lot, namun tampaknya tidak ada yang memakan. Tidak habis ya. Tidak habis barangnya. Terjadi panic selling juga di CBDK pada perdagangan hari ini. Secara fundamentologi distribusi oleh LG, BK, XL, GR seperti biasa. Underwriternya jualan yang nampung YP, AN, SQ, AZPD. Secara Fibonacci retracement ini kita ukur dari sini ternyata tidak pas ya. Kita ukur dari low-nya sebenarnya, low-nya di sini, swing low-nya. Namun ternyata ini terbreakdown semuanya. Mari kita coba ukur Fibonacci retracement dari CBDK mendasar pada harga IPO-nya. Harga IPO di 4060. Kita ukur dengan Fibonacci retracement dari 4060. 4060 ada di sini. Kita paskan 4060. Jika dengan Fibonacci retracement dan kita ukur CBDK dari harga IPO, maka ini baru sampai ke Fibonacci retracement 50%. Sehingga masih akan terkoreksi sampai ke 7000. Jika kita ukur, sebelumnya kita ukur dari sini dan sudah sampai Fibonacci retracement 61%, namun terbreakdown. Dan jika diukur dengan Fibonacci retracement dari 4060, sebenarnya ini masih di 50% dari Fibonacci retracement. Kita bandingkan dengan AAD. Retracement dari AAD. AAD ini IPO di harga 5.500-an. Kemudian sampai ke Fibonacci retracement 61%-an. Ya. Jika kita lihat AAD, ini IPO di sini 5.500. Jika kita lihat AAD ini pas sampai ke Fibonacci retracement 61-80%. Kemudian mulai tampak sideways, konsolidasi, baru ada penguatan lanjutan. Jika sebenarnya ingin spekulasi buy CBDK, maka tunggu area konsolidasinya seperti ini. Sebab volume jualan pada perdagangan hari ini sangat besar sekali, berbeda dengan volume jualan di AAD beberapa waktu sebelumnya yang tidak begitu besar. Nih, volume pada hari ini lebih besar daripada koreksi-koreksi. Sebenarnya ini koreksi-koreksi wajar. Maka tadi coba kita ingatkan bahwa CBDK ini ada di Fibo 61% jika kita ukur dari sini. Namun jika kita ukur dari harga IPO sebenarnya baru di Fibo 50%. Yang aneh adalah asing ada akumulasi terus, meskipun begitu tidak mempengaruhi bahwa CBDK turun makin dalam. Jika kita lihat CBDK dari harga IPO sampai tanggal 23 Januari, ini KZAK-YP. Floating loss semuanya ya, semuanya sedang dalam kondisi floating loss cukup dalam. Average stop buyer di 9.865. Jelas top sellernya ada LG CPXA. LG underwriternya jualan cukup besar 833.000 lot, 730 miliar. Entah dapat barang dari mana LG ini. Jualan terus. Jika dilihat secara keseluruhan, LG sudah jualan 1 triliun. Disertai dengan masuk sedikit 281 miliar. MG sudah masuk, sudah keluar. Tampaknya tahu kapan masuk, kapan keluar MG ini.
Pada perdagangan hari ini pun jika kita lihat MG juga tidak masuk. Oh, ada masuk sedikit. Ini mungkin hanya spekulatif saja. Namun juga keluar. MG hanya trading singkat saja ini. Atau bisa jadi cut loss. Karena tahu marketnya sedang tidak kondusif. Yang masih bertahan YP, AN, SG, AZ, PD dengan kondisi floating loss. Kita lihat broker flow CBDK. CBDK. Ya, CBDK ini yang jualan dari awal adalah LG. Siapa yang jualan? LG BKXL GR. LG XL YP CP. Kita tambahkan. YP sudah ada, tambahkan CP. Ya, CP tidak begitu berperan aktif pada perdagangan hari ini. Jualan LG dari awal sesi sudah cukup masif. Makin jualan bareng dengan BK. BK jualan, LG jualan, harga terus turun. Ini sempat ada kenaikan karena tampaknya di markup. Ya, ini tampak ada markup dari LG. LG markup mancing bahwa oh ini sudah selesai koreksinya ini. Nah, kemudian AN nampung. AN beli, berani pasang di bid. Setelah mulai bagus bidnya, LG jualan lagi, harga turun. Sudah berhari-hari LG jualan dari harga IPO. Kita lihatnya ya seperti ini. Broker flow-nya juga LG masih jualan. Untuk perdagangan esok masih ada potensi koreksi ke 7.000. Jika memang ingin trading di CBDK, yang benar adalah tidak tangkap pisau jatuh ya. Tidak tangkap pisau jatuh, bisa kita terapkan strategi untuk spekulasi buy di CBDK seperti ketika kita spekulasi buy di AAD. Sudah ada koreksi, kemudian ada menguat, ada koreksi, saat konsolidasi seperti ini kita spekulasi buy, lalu kemudian ada penguatan. Selanjutnya kita coba bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Kita lihat dari Polu. Ya, kita sedikit bahas Polu. Pada perdagangan hari ini arah selamat bagi sobat trader yang sempat spekulasi buy Polu. Ini sudah kita bahas kemarin dan benar ya. Sesuai dengan pembahasan kemarin bahwa NI yang akan berpengaruh besar di Polu. Pada perdagangan hari ini NI masuk cukup besar. 374 juta. Average price NI ternyata cukup tinggi, 2026. Karena dia HK terus. Overnya berapa di HK, overnya berapa di HK. Kita lihat apakah ini sempat jualan. Oh, sempat jualan. Sempat jualan sedikit. 144 lot di 2000-an. Namun cepat sekali pergerakan dari Polu pada perdagangan hari ini ya. Sudah kita buat trading sebelumnya. Ini kita buat trading untuk perdagangan hari ini 23 Januari 2025. Kita share pada perdagangan hari ini tadi pagi jam 5.44 dan sudah kita mention di YouTube kemarin bahwa ada potensi menguat untuk Polu karena NI kemarin sudah ada akumulasi dan pada perdagangan ini langsung tanpa memberi kesempatan broker-broker yang lain ini HK cepat sekali. Potensi besok masih arah lompat. Untuk sobat trader yang sudah punya silahkan pasang trailing stop saja. Pasang trailing stop. Kalaupun belum punya mau spekulasi buy besok ya silahkan karena tampaknya ini punya barang lumayan dan beberapa waktu polanya ini 3 kali arah keempat jualan. Kalau ini 3 kali arah ketiganya kebongkar. Ini baru 1 kali sehingga besok potensi masih arah lagi. Kalau ada yang mau spekulasi buy di harga atas mencari arah hunter di Polu dipersilahkan. Yang jelas jangan sampai kalau NI jualan baru masuk. Kapan NI jualan? Ya tidak tahu karena pada saat market berjalan kita juga tidak bisa lihat.
Namun jika melihat polanya ini beberapa kali arah. Ini naik, naik, naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 4 kali. Ini 4 kali, ini 3 kali. Setidaknya besok naik. Senin masih naik. Senin libur. Kamis depan masih naik. Kemungkinan seperti itu untuk Polu. Selamat bagi teman-teman buy di Polu. Kemudian top gainer lain kita bahas nanti di pembahasan saham top gainer. Ada MCAP. MCAP kembali menguat setelah beberapa waktu tidak kita perhatikan pada perdagangan hari ini. Lanjut menguat 6,2%. Secara terminologi sudah distribusi. Ini sebenarnya menarik untuk kita lihat broker flow-nya. Nanti coba kita bahas di saham top gainer. MCAP ini sudah masuk trading plan dari lama ya. Kita lihat MCAP sehingga tidak kita ulas lagi, namun terus menguat. Dari 7 Januari MCAP ada di harga 266. Dari harga 266 di sini ya, ini dari sini ini 266. Dari 2666 kita buatkan trading plan sudah naik 39,85%. Selamat kalau ada yang mantau MCAP karena emiten ini juga emiten crossing bandingannya cukup keras. Kalau memang tidak yakin ya tidak usah masuk. Kalau merasa yakin ya silahkan pasang trailing stop. Jangan sampai kena bantingan seperti di sini, di sini, di sini. Ya, selamat bagi sobat trading masih hold MCAP sesuai dengan trading plan kita, floating profit 39% kalau beli. Lalu emiten yang aktif lainnya Pegas. Pegas ada penguatan menjelang sesi kedua berakhir pada perdagangan hari ini. Menguat 4,1%. Secara terminologinya ada akumulasi bagus oleh CCAK PDKZ yang keluar BK GRYP HD. Pada perdagangan ini sempat terkoreksi ke 1595 open gap up karena last price-nya di sini. Last price-nya di 1585 namun opennya di 1610. Ternyata bukan open high kemudian dibawa turun, namun dibuka open gap up, dibawa koreksi, kemudian harganya lanjut naik. RSI stokastik menunjukkan kondisi yang bagus, golden cross, sehingga ada potensi untuk Pegas kembali menguat ke 1700-an. Ya, resisten saat ini ada di 1720. Tertahan di 50, kemudian ada penguatan dan akumulasi, maka potensi masih bagus untuk Pegas jangka menengah kondisi uptrend. Ini bertahan di uptrend lainnya. Pegas. Ya, bertahan di uptrend line. Bertahan di EMA 50. Lalu emiten yang aktif pada perdagangan hari ini Wika, UNVR. UNVR menguat 2,65% pada perdagangan 23 Januari. Secara terminologi ada akumulasi oleh ZPYU, menarik ada akumulasi asing 6 miliar di UNVR. Secara teknikal saat ini sudah mulai sideways. Tampaknya mampu bertahan di atas support 1685, koreksi ke 1685 menguat. Ini koreksi low pada perdagangan 22 Januari di 1695, kemudian pada perdagangan hari ini 23 Januari menguat. RSI stokastik mengarah ke atas. Menarik untuk kita buatnya trading plan, namun untuk trading singkat saja jangan dibuat lama-lama karena ini menguat kena 50, belum mampu breakout koreksi, menguat kena 50, belum mampu breakout koreksi, ini belum sampai 50 koreksi. Semoga percobaan berikutnya berhasil breakout 50 dan bisa uptrend kembali untuk UNVR setelah sekian lama. Semoga saja. Nanti coba kita buatkan trading plan untuk UNVR. Lalu kita lihat top loser. Top loser pada bulan ini CBDK, Pani sudah Raja PTRO. Raja pada perdagangan hari ini melemah.
6,86% secara bandermologi distribusi oleh AZAK DRYP yang masuk ke aset LGOD NIXA. Volume transaksi cukup besar, pertanda sudah terjadi markup ya. Markup kemarin belum begitu masif, markup pada perdagangan hari ini sampai high-nya di 4440, di markup cepat, dibanting cepat ya. Sudah tampak tanda-tanda membalikan arah. Kalau sudah seperti ini sudah tampak tanda membalikan arah, lanjut koreksi menuju ke 3400-an. Low pada perdagangan hari ini 3760, closing di 3940. Pantulan kemudian menguat untuk trading singkat. Masih ada potensi terkoreksi lagi ke 3600-an. Nanti kita spekulasi baik kembali di dekat-dekat MA20. Semoga nanti diberi di dekat-dekat area situ dan langsung bisa menguat. Untuk saat ini wait and see terlebih dahulu. Kalau untuk trading singkat kemungkinan masih menarik karena masih akan volatil. Ketika koreksi akan ada perlawanan, akan ada yang trading. Biasanya seperti itu. Seperti yang terjadi pada perdagangan hari ini, koreksi cukup dalam lalu ada pantulan. Kita lihat dengan time frame 1 menit. Ya, ini yang terjadi dengan time frame 1 menit pada perdagangan hari ini. Ini dibanting. Kemudian ada penguatan ini sampai di 3800-an, ada penguatan, dibanting lagi, ada penguatan lagi. Untuk trading jangka pendek, selamat kalau ada yang trading jangka pendek di Raja. Kalaupun ada yang masih di harga atas, semoga segera dijemput karena kondisinya masih cukup bagus sejauh ini. Selama belum breakdown MA20 masih bagus, masih uptrend. Namun kalau breakdown MA20 maka pertanda patah trend. Sehingga kita coba spekulasi buy-nya di dekat-dekat MA20. Jika di dekat MA20 ternyata breakdown, nanti bisa segera batasi risiko, amankan modal untuk Raja. Mari kita lihat broker flow dari Raja. Raja. Kita lihat broksumnya. Raja ini yang jualan AZYP CCAKNI. AZYP. CCAK. CC. CC tidak begitu berarti pergerakannya NI. Sama, tidak begitu berarti pergerakannya. Jika kita lihat ini yang jualan cukup besar memang AZ. Oh, NI lumayan NI. Raja ini yang terus akumulasi adalah LG. LG akumulasi. Harga turun pun LG beli. Pasang di offer. Ya maaf, pasang di bid. Untuk AZ bisa jualan. Yang banting harga ini NI. Yang banting harga dari 4.440 ini NI. Nah, ketika sudah ada bantingan seperti ini, AZ merasa bahwa sudah markup ini. Sudah markup, kemudian AZ-nya jualan. Namun ketika AZ-nya jualan, NI-nya justru nampung. NI nampung. Tadinya jualan di atas, NI-nya justru nampung. Sebenarnya jika memang akan jelas potensi koreksi lanjutan, NI ini harusnya juga jualan. Namun yang justru jualan besar hanya satu. AZ jualan besar. YP ini juga jualan. Yang bawah turun YP sama AZ. Namun YP jualan biasa saja. AZ yang jualan cukup masif pada perdagangan hari ini di Raja. Kemudian kita juga lihat PTRO. PTRO ya sesuai pembahasan kita sebelumnya bahwa sudah terjadi markup di tanggal 21 Januari. Hari ini sempat menguat. Ke 4.170, markup lagi. Open low, markup untuk bisa jualan di harga atas. Secara bandermologi PTRO sudah distribusi AZ MG PDYU yang masuk LG CD YP XL. Closing di 3.870,
low-nya di 350, ada koreksi kemudian menguat menuju ke Fibo 6180. Nanti kita pantau-pantau jika sampai ke sini mampu bertahan. Saat ini akan lebih bijak jika memang tunggu pantulan dari PTRO karena volume 3 hari terakhir volume besar. Ya, sesuai bahasan kita sebelumnya bahwa volume jualannya ini volume besar, maka lebih baik wait and see terlebih dahulu. Kecuali memang sudah tampak pantulan. Koreksi di sini volume kecil, koreksi di sini juga volume kecil, sehingga kita bisa expect untuk spekulasi buy di sini dan ada penguatan. Namun koreksi 3 hari di sini dengan volume besar, pertanda sudah banyak yang jualan, seller-sellernya, dan memang sudah sangat uptrend, strong uptrend. Wajar jika ada distribusi, maka akan lebih bijak jika kita tunggu-tunggu di dekat MA20 ya. Meskipun Fibo-nya di 3700, Fibo berikutnya di 3400, namun akan lebih bijak jika kita tunggu konsolidasi PTRO terlebih dahulu, nanti akumulasi pelan-pelan jika sudah tampak konsolidasi. Tidak perlu terburu-buru karena jika kita beli ketinggian juga nanti akan floating loss, maka kita sabar-sabarkan saja, nanti akumulasi pelan-pelan jika sudah tampak konsolidasi. Meskipun naik, bisa jadi hanya naik singkat untuk lanjut penurunan. Seperti perdagangan hari ini. Ini RSI stokastiknya sudah dead cross ya, sudah dead cross, sudah biarkan turun. Ini juga tampak akan lanjut koreksi. 14. Ya, dari sini sebenarnya sudah tampak pola bearish divergence ya. Ini osilatornya turun. Osilatornya turun dari tanggal 14 ke tanggal 21, namun harganya menguat. Dari tanggal 14 ke 21 ini harganya menguat, osilatornya melemah. Sudah ada tanda bearish divergence. Kita lihat dengan time frame 1 menitnya untuk PTRO. Ya, ini time frame 1 menit untuk PTRO yang terjadi pada penahanan ini. Dibanting, ada penguatan, dibanting, ada penguatan, dibanting lagi ada penguatan. Closing di sini sudah dead cross MA20, MA50 dengan MA200-nya. Kalau untuk swing, pantau-pantau saja dekat-dekat MA20. Kalau untuk trading jangka pendek tetap masih menarik karena kondisinya uptrend. Namun juga jangan sampai nyangkut. Selanjutnya mari kita coba bahas WiFi. WiFi yang sedang dalam kondisi uptrend. Pada perdagangan hari ini sempat terkoreksi ke 840, cukup dalam koreksinya, namun kemudian mantul. Sedang kondisi uptrend, secara fundamentologi ada akumulasi oleh YB, BKXA, DR, asing distribusi 4 miliar. RSI stokastik sudah menunjukkan overbought dan kondisi dead cross. Masih ada potensi untuk koreksi lanjutan WiFi. Untuk trading jangka pendek menarik ya. Pada perdagangan ini ada pantulan di awal sesi menguat. Jika ada sebenarnya beli kemarin sudah profit TP. Ini tadi koreksi beli lagi TP lagi. Namun tambah hanya pantulan-pantulan saat untuk swing. Bisa pantau di dekat-dekat 800, di dekat-dekat 750, tawar-tawar saja. Kondisinya masih cukup bagus karena ada sentimen yang cukup bagus juga di WiFi. Kita lihat broker flow WiFi pada perdagangan hari ini. Siapa yang jualan? Yang jualan AKYP XL XC CC. AKYP, YP belum masuk. YP XL CC. Pada perdagangan hari ini yang jualan cukup besar memang AK tampaknya. Yang membuat harga turun AK. Ini AK membuat harga turun. Yang membuat harga naik juga AK. Membuat harga naik AK, harga turun AK, naik AK, harga turun AK, harga turun terus. Maka jika melihat kondisi seperti ini bisa dipantau AK. Ya, AK-nya bisa dipantau karena AK cukup berperan di WiFi pada perdagangan hari ini. Jika nanti AK sudah mulai akumulasi maka akan menarik untuk WiFi
pada perdagangan berikutnya jika memang AK yang menggerakkan harga saham dari WIFI. Untuk hari ini bisa kita lihat AK yang cukup berpengaruh. Namun hari-hari sebelumnya belum tentu. Untuk beberapa pembahasan emiten pada video ini sementara cukup. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.